Baik, saudara-saudara, mari kita akan sama-sama membaca kitab suci kita di dalam kitab Matiyahu pasal 24 atau kitab Matius pasal 24. Kita akan membaca ayat 37 sampai 38. Matius 24 ayat 37 sampai 38. Kalau sudah ketemu, saya ajak untuk Bapak Ibu yang terkasih kita bisa membaca dengan suara yang keras dan kompak. Saya tunggu sampai semua menemukan ayat ini. Sudah ketemu, saudara-saudara? Oke, ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pulalah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara, di ayat ini Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita sekalian bahwa menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali akan ada satu tanda, yaitu zaman atau dunia ini akan terjadi seperti pada zaman Nuh, bahkan seperti pada zaman sebelum air bah. Nah, oleh karena itulah kita perlu melihat tentang peristiwa apa yang terjadi pada zaman Nuh, sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Mari kita akan lihat ke yang lebih dekat, yaitu tentang kondisi dan keadaan yang terjadi pada zaman Nuh, yaitu bahwa kejahatan manusia pada waktu itu sangat luar biasa. Bukan cuman kejahatan manusia yang luar biasa, tetapi munculnya raksasa-raksasa yang mendiami bumi kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab suci, terkadang ketika kita menemukan kata raksasa, bayangan kita selalu akan berkata, oh itu Goliat. Memang Goliat disebut di dalam kitab suci sebagai raksasa dari keturunan suku bangsa Enak. Itu betul. Tetapi raksasa yang dimaksud di dalam kitab Beresit pasal 6 ayat 4 sampai ayat 5, ini bukan raksasa model seperti Goliat, saudara. Tetapi raksasa yang betul-betul raksasa, yang tingginya itu 7,5 meter. Jadi kalau ada raksasa yang tingginya 7,5 meter, saudara bisa bayangkan, manusia itu tingginya paling berapa? Ya paling tinggi 2 meter lah, ya. 2 meter kira-kira itu sudah dianggap tinggi. Ya. Tetapi manusia raksasa yang ditulis di dalam kitab Beresit 6 ayat 45, itu dengan plafon gereja ini masih tinggi itu, saudara. Kalau gereja ini paling sekitar 6 meter tingginya. Tetapi raksasa itu tingginya 7,5 meter. Dan perlu saudara ketahui bahwa pada zaman sebelum air bah, itu kehidupan itu cukup unik, saudara. Karena pada waktu itu dinosaurus belum punah. Jadi saudara bisa bayangkan, ada makhluk-makhluk yang tinggi besar, yang selama ini kita tahu hanya dinosaurus karena ditemukan fosilnya di mana-mana. Sehingga kita sudah punya bayangan
bahwa zaman pada waktu itu adalah zaman yang cukup dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rupa-rupanya raksasa-raksasa ini, dia memang makannya itu ya samalah seperti kita ya, tapi lebih banyak makan tumbuh-tumbuhan, saudara. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu yang dimakan mereka. Tetapi karena dinosaurus juga ada pada waktu itu, jadi mereka sama-sama makan makanan yang sama. Nah, tentu saja kalau makan makanan yang sama, lama-kelamaan akan habis. Buah-buahan pun akan habis. Maka akibatnya mereka menjadi kanibal, mereka makan manusia. Bukan cuman mereka makan manusia, saudara-saudara. Akhirnya terjadi banyak sekali perburuan manusia raksasa ini. Seperti yang saudara lihat di sini ada satu gambar, ya, bagaimana manusia-manusia biasa itu sedang berburu manusia raksasa. Siapakah manusia raksasa ini? Manusia raksasa ini sebetulnya adalah keturunan malaikat yang jatuh. Mungkin saudara akan berkata, bagaimana mungkin malaikat bisa berhubungan dengan manusia? Sedangkan kitab suci kita itu memberitahu bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin. Saya katakan benar. Kalau dia sedang dalam wujud malaikat, memang dia tidak berjenis kelamin. Tetapi saudara perlu tahu bahwa malaikat itu hidup di dunia supranatural. Dunia supranatural itu bisa mengubah diri dengan cara seperti apa? Contoh yang paling gampang saja, dalam dunia alam roh kita mungkin kenal adanya babi ngepet. Itu kan manusia yang jadi babi, jadi-jadian, jadi siluman. Bisa saja terjadi. Kita juga sering mendengar adanya manusia yang disetubui oleh setan. Saya sering kali mendengar satu kisah, saudara-saudara. Ada sepasang suami istri, di mana suaminya itu bekerja sebagai pelaut. Dia biasa pulang paling tidak setengah tahun atau 9 bulan sekali pulang, atau mungkin 1 tahun sekali dia pulang. Tetapi ternyata pada bulan yang kedua, suami itu pulang dan mereka melakukan hubungan suami istri, sehingga perempuan itu hamil. Tetapi ketika sang suami beneran itu pulang, dia terkejut melihat istrinya hamil dan bertanya, "Loh, kenapa kamu hamil? Kamu hamil dengan siapa?" Si istri bilang, "Loh, kan sama kamu. Kapan aku pulang? Aku sejak keberangkatan itu belum pernah pulang." Nah, lalu siapa lelaki yang masuk, yang wajahnya sama? Tidak lain adalah itu setan yang menjelma menjadi sang suami. Dan kasus-kasus yang seperti ini saya sering sekali mendengar, saudara. Apalagi kalau saudara yang mengerti dunia alam gaib, saudara pasti akan kenal dengan kisah-kisah yang seperti itu. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Seperti saya ambil contoh beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun, bahkan mungkin satu tahun yang lalu ya. Berita itu sampai masuk ke dunia internet. Ada bis pahala kencana kalau tidak salah, bersama dengan truk trailer yang membawa semen. Tiba-tiba truk trailer dan bis itu ada di tengah hutan rimba. Padahal kiri kanannya itu pohon semuanya. Dan peristiwa itu sudah terjadi 3 kali itu.
Yang pertama seorang polisi yang masuk ke tengah hutan tidak bisa keluar. Dan yang kedua grup ketoprak, saudara. Grup ketoprak yang ditanggap orang, dia main semalam-malaman, tapi ternyata begitu dia sadar, dia ada di tengah hutan. Sementara yang punya gawe sedang menunggu ketopraknya, grupnya kok tidak datang. Padahal si grup ketoprak ini sedang manggung di tengah hutan, saudara. Itu dunia supranatural. Bis dan truk yang masuk ke tengah hutan itu pun bukan sebuah cerita fiksi, tapi kisah nyata. Itu terjadi di daerah Blora. Saya sempat membaca kisahnya dan bahkan ada fotonya di situ. Nah, saya katakan itulah dunia supranatural, dunia yang sangat unik. Nah, oleh karena itu saudara, agar kita memiliki bayangan betapa jahatnya manusia pada zaman Nuh pada waktu itu, apalagi munculnya manusia-manusia raksasa ini, di mana ada malaikat-malaikat yang sebetulnya mereka punya tugas untuk mengawasi, yang dikenal dengan watcher angel atau malaikat pengawas. Ternyata malaikat-malaikat ini justru menyetubui wanita-wanita, sehingga lahirlah keturunan yang posturnya nggak umum, saudara. Di dalam teks bahasa Ibrani, kata raksasa itu ditulis dengan kata Nephilim. Nah, untuk kita bisa lebih dekat ke sana, ayo kita akan baca kisahnya, supaya saudara tidak mengatakan, oh ini cerita fiksi. Mari kita akan buka terlebih dahulu di dalam kitab Beresit pasal 6, kitab Beresit pasal yang ke-6 atau kitab Kejadian, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Kalau sudah ketemu, ayo kita baca lagi bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu, para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Dari dua ayat ini kita mendapatkan informasi di dalamnya, yaitu tentang manusia raksasa. Dan di ayat yang keempat itu jelas di sana dikatakan, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka telah melahirkan baginya, mereka adalah orang-orang perkasa. Nah, saudara yang terkasih, siapakah sebetulnya yang disebut dengan anak-anak Elohim ini? Yang disebut anak-anak Elohim itu adalah istilah bagi para malaikat. Sedangkan anak-anak manusia itu adalah anak-anak manusia keturunan Adam dan Hawa. Di dalam teks berbahasa Ibrani, di Beresit 6 ayat yang keempat itu jelas di sana dikatakan, Han Nephilim, Hayu Ba'aretz, Bayamim, Hahem, Wegam, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata Nephilim, saudara. Nephilim, kalau saya membaca di dalam kitab suci berbahasa Inggris, paling-paling mereka hanya memberikan informasi yang singkat, bahwa Nephilim itu adalah raksasa atau giant. Nah, di sini ya dikatakan origin of genetic evil. Ya, jadi ini satu genetik yang betul-betul jahat
jahatnya luar biasa. Nah saudara yang terkasih, seperti yang kitab suci katakan bahwa angan-angan dan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Apa yang dipikirkan itu tidak lain hanyalah untuk mementingkan diri sendiri, bila perlu menghabisi lawannya. Cuman yang menarik perhatian saya di sini adalah tentang Nephilim atau manusia raksasa. Nah di zaman Nuh, kalau saudara membaca di dalam kitab Henokh saudara tidak akan temukan di dalam kitab suci kita. Karena kitab suci kita itu jumlahnya cuma 66 saja. Tetapi kitab Henokh itu termasuk kitab yang hilang. Saya mempelajari bahwa sebetulnya ada kitab-kitab yang terhilang yang pada waktu kanonisasi, kalau tidak salah tahun 91 itu disingkirkan. Enggak dianggap sebagai apokrif saja. Sehingga itu disembunyikan, saudara. Saya tidak akan menyebut siapa yang menyembunyikan. Karena itu bukan kepentingan kita, walaupun saya tahu. Saya nggak akan cerita, tapi yang penting kita tahu bahwa ada kitab-kitab yang disembunyikan. Salah satu di antaranya adalah kitab Henokh. Saya mengenal adanya kitab Yasher, kitab Lebah, kitab orang-orang jujur, kitab Thomas, dan masih banyak kitab-kitab lain yang di akhir zaman ini kitab itu bermunculan, saudara. Kok aneh? Sekaligus pembuktiannya itu ada pada fosil-fosil yang ditemukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat dengan penerangan ini bahwa betul-betul kedatangan Tuhan itu sudah sedemikian dekat, yaitu dengan munculnya kitab-kitab yang tersembunyi pada waktu itu, tetapi di akhir zaman dimunculkan kembali. Apabila kita mau membaca kitab Nabi Daniel pasal 12, maka saudara akan menemukan atau saudara akan melihat bahwa betul ada kitab yang disembunyikan oleh Tuhan melalui Daniel. Tetapi di akhir zaman kitab yang tersembunyi itu dikeluarkan kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Daniel pasal 12. Kita akan baca kitab Nabi Daniel pasal 12 dan kita akan membaca ayat 4, 9, dan 10. Saya akan tunggu sampai Bapak Ibu menemukan ayat ini. Oke, mari kita sama-sama membaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah apa? Kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Jadi di ayat ini kita menemukan bahwa ada firman dan kitab yang dimeterai dan disembunyikan. Tetapi di akhir zaman maka kitab itu akan dikeluarkan kembali. Nah, saudara yang terkasih, kita akan lihat pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca lagi. Tadi ayat 4, sekarang 9 dan 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan dia berkata, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tertutup dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan. Namun orang-orang jahat akan berbuat jahat,
yang tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya, tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Jadi kondisi di akhir zaman nanti yang sebetulnya kita sudah ada di akhir zaman, kita akan melihat peristiwa yang sama seperti pada zaman Nuh, di mana orang yang jahat semakin jahat, yang bijaksana semakin bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, barangkali kita akan membuat sebuah pertanyaan, untuk apa kitab-kitab itu kok harus disembunyikan? Ternyata kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 5 ayat 31, pasal 8 ayat 8, ayo kita baca sama-sama saudara, supaya kita bisa konsentrasi. Kita akan membaca Yeremia kitab Yeremia pasal 5 ayat yang ke-31 terlebih dahulu. Ayo kita baca lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Para nabi bernubuat palsu dan para imam membuat peraturan dengan sewenang-wenang, dan umatku memang mencintai yang demikian. Dan apakah yang akan mereka perbuat pada akhirnya? Sekarang kita baca pada pasal 8 ayat 8. Pasal 8 ayat 8. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Bagaimana kamu dapat mengatakan kami bijaksana dan Taurat Yahweh ada pada kami? Lihatlah, sesungguhnya pena dusta ahli kitab telah melakukan kebohongan. Pasal 14 ayat 14. Kita baca lagi, 1, 2, 3. Dan Yahweh berfirman kepadaku, nabi-nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, dan aku tidak memerintahkan mereka, dan juga aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan palsu, ramalan yang tidak berguna, dan itu kebohongan pada hati mereka. Kalau saya memperhatikan ayat ini, terjadi paralel seperti yang terjadi pada masa kini, khususnya pada waktu pemberitaan nama Bapak Yahweh. Ada beberapa pendeta-pendeta yang cukup ternama, mohon maaf saya tidak sebut namanya untuk menjaga etika. Pendeta-pendeta ini berkata, saya seringkali naik turun surga, dan saya sempat tanya kepada Tuhan. Saya tanya, Tuhan, kamu itu sebetulnya namamu siapa sih, kok di dunia ini banyak gonjang ganjing tentang nama? Jane namamu ki sopo? Wong Tuhan itu ngomong sama saya, aku ki medundang sopo wae aku gelem. Haduh, betulkah ini nubuat, saudara? Saya katakan ini bukan nubuat, tapi lubuat. Ya. Ngeri sekali, saudara. Dan anehnya, jemaat nurut, saudara. Ini sama persis seperti kitab ini, saudara. Gembalanya nubuatnya palsu, tapi jemaatnya senengi luar biasa, digobloki nurut, saudara. Saya dari tempat ini dan di mana-mana saya katakan,
Keselamatan hanya ada di dalam Bapa Yahweh. Di luar itu tidak ada keselamatan, saudara. Dan itu saya tegas, saya tidak takut kepada siapapun. Karena saya tahu bahwa itu hukum yang kitab suci tulis. Aneh sekali orang berkata haleluya, tetapi Bapak Yahweh-nya ditolak. Saya bahkan ketemu dengan teman saya sendiri, gerejanya cukup besar, jumlah jemaatnya lebih dari 10.000 orang. Saya sempat bertanya, Jane ngerti apa tidak kamu? Dia bilang, saya tahu, tapi ya nanti, tidak usah sekarang. Ini kan keji banget, saudara. Nubuat-nubuatnya palsu. Maklum, saya hanya berpikir ini Tuhannya di perut, saudara. Takut kalau piringnya jomplang. Ini mengerikan sekali, saudara. Ini saya katakan ini sama persis seperti yang dikatakan. Makanya ada kitab yang harus disembunyikan untuk menjaga kemurnian. Sekarang kita akan baca pasal 23. Pasal 23 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca lagi, 1, 2, 3. Aku telah mendengar apa yang diucapkan para nabi. Mereka bernubuat palsu di dalam namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong. Ngeri sekali, saudara. Saya sangat bersyukur Koh Alip berani bersaksi. Artinya berani menanggalkan gengsinya. Dia tinggalkan gereja ini 9 tahun dia tinggalkan gereja ini. Karena pada waktu itu gereja ini awal mula memberitakan nama Yahweh tahun 2000 dan belum ada institusi gereja yang terang-terangan memberitakan, baru di sini. Sehingga dianggap aneh dan Koh Alip keluar. 9 tahun kemudian di dalam kiprahnya di dunia pelayanan di luar, dia sering bertanya kepada pendeta-pendeta besar. Dan pertanyaannya sederhana, sebetulnya yang sedang diributkan sekarang nama Yahweh itu benar apa tidak? Dan jawaban pendeta itu berkata benar. Lalu ditanya, kok kamu tidak menyampaikan kepada jemaat kalau itu adalah nama si pemilik surga? Pendeta itu dengan berbagai macam cara dia berdalih, sama persis seperti yang tertulis dalam kitab suci kita. Mereka bernubuat bohong, sehingga Koh Alip berani menanggalkan gengsinya, dan dia katakan, aku akan kembali ke Alfa Omega. Karena aku tahu di tempat ini ada kebenaran. Itu prinsip yang tegas tentang keselamatan. Tidak mencela-menceli, saudara. Kita lihat ayat yang terakhir pasal 27 ayat yang ke-10. Pasal 27 ayat yang ke-10. Ini alasan kenapa ada kitab yang disembunyikan. Sengaja Tuhan lakukan ini. Karena kalau tidak, wah, bisa-bisa kitab itu jatuh ke tangan orang yang mencela-menceli ini. Nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu bisa diubah semua dalamnya, saudara. Kita baca ayat yang ke-10. 27, 10. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu untuk menjauhkan kamu dari tanahmu, agar aku menghalau kamu keluar dan kamu akan binasa. Sekali lagi saya ingatkan jemaat Tuhan, jangan main-main tentang nama.
Kita sudah bicara nama, ini menyangkut keselamatan kita. Jangan kita berkata mereka panggil si A, saya tak panggil Yahweh. Ya kalau begitu ke agama lain saja yang Tuhannya sama. Ketika mereka menyembah si A, saudara panggil nama Yahweh. Tetap tidak bisa. Menurut firman Tuhan itu tidak bisa. Nah sekarang kita akan kembali ke kitab yang tersembunyi tadi, yang dibuka, yaitu kitab Henokh. Kitab Henokh adalah kitab yang menyingkap peristiwa sebelum Nuh, saudara, sebelum air bah. Inilah kitab yang disembunyikan dan dibuka kembali di akhir zaman dengan bukti-bukti yang bermunculan di mana-mana. Saya akan bacakan untuk saudara, yaitu kitab Henokh pasal yang ke-6. Kitab Henokh ini yang dalam bahasa Inggris itu sudah beredar luas, saudara. Di toko-toko buku Kristen barangkali ada, ya, di Indonesia maksudnya ya. Kalau di luar negeri pasti ada, karena yang menulis ke bahasa Inggris itu orang Amerika. Tetapi sudah ada yang terjemahan bahasa Indonesia, tetapi dalam bentuk file PDF. Saya akan bacakan. Di pasal yang ke-6, saudara akan dengar cerita dari kitab Henokh ini cukup menarik, saudara. Yaitu tentang malaikat-malaikat yang menyetubuhi manusia. Dan datanglah saat ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda. Sehingga pada saat itu lahirlah bagi mereka putri-putri yang cantik dan rupawan. Dan para malaikat, anak-anak surga, yang oleh kitab Beresit disebut anak-anak Elohim, yaitu malaikat, melihat dan menginginkan mereka, dan mereka berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan memberi kita anak. Dan Semiasa pemimpin mereka berkata kepada mereka, aku takut kalian tidak akan setuju untuk melakukan hal ini, dan aku sendiri harus menerima hukuman untuk suatu dosa besar. Dan mereka semua menjawabnya dan berkata, marilah kita semua bersumpah dan mengikat diri kita dengan suatu kutukan bersama untuk tidak menghentikan rencana ini, tapi untuk melakukannya. Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan jumlah mereka semuanya 200 orang atau 200 malaikat, ya, yang turun pada masa Yared di puncak gunung Hermon, dan mereka menyebutnya gunung Hermon karena mereka telah bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan inilah nama pemimpin-pemimpin mereka. Ini nama-nama malaikat yang mungkin asing bagi saudara. Karena dalam dunia iman Kristen, malaikat yang dikenal itu cuma hanya Gabriel dan Mikael. Hanya itu. Yang lain nggak ada, saudara. Dalam arti ya cuma sedikit sekali. Tetapi kalau kita melihat di kitab yang terhilang, ternyata kita temukan banyak sekali nama malaikat. Ya. Di sini ya, pemimpin-pemimpinnya itu adalah Samlasas, ya, pemimpin mereka, Arakbla, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramlel, Daniel, Ezekiel, Barakial, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Zakel, Samsapel, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel. Inilah pemimpin tiap-tiap 10 dari mereka. Dan semua yang lain bersama mereka mengambil istri, dan masing-masing memilih satu, dan mulai memasuki mereka, dan mencemari diri mereka dengannya, dan mereka mengajarkan jimat-jimat dan mantra-mantra,
dan cara memotong akar-akaran dan memperkenalkan mereka dengan tetumbuhan. Dan mereka pun hamil, dan mereka melahirkan raksasa yang tingginya 3000 L, yang memakan habis semua hasil usaha manusia. Dan ketika manusia tidak lagi mampu memelihara mereka, maka para raksasa itu mengkhianati mereka dan memakan manusia. Dan mereka mulai melakukan dosa terhadap burung dan hewan dan binatang melata dan ikan, dan saling memangsa dan minum darah. Lalu bumi menjatuhkan tuduhan bagi orang yang tak berhukum. Dan Azazel mengajar manusia untuk membuat pedang dan pisau dan perisai dan baju zirah, dan mengajarkan kepada mereka logam-logam dari tanah dan cara mengolahnya, dan kalung dan perhiasan-perhiasan dan penggunaan antimon, dan mereka menghias kelopak mata dan segala jenis batu mulia dan segala ramuan pewarna. Dan timbullah perbuatan-perbuatan tak bertuhan, dan mereka melakukan perzinahan, dan mereka menjadi tersesat dan tercela dalam seluruh cara-cara mereka. Semiasa mengajarkan mantra-mantra dan cara memotong akar. Armaros penyelesaian mantra-mantra. Barakial mengajarkan astrologi. Kokabel rasi-rasi bintang. Ezekiel pengetahuan tentang awan. Arakiel tanda-tanda bumi. Samsiel tanda-tanda matahari. Dan Sariel perjalanan bulan. Dan ketika manusia musnah, mereka menangis, ratapan mereka naik hingga ke surga. Nah, sekarang saya bacakan tentang peperangannya. Ini cukup menarik, saudara. Di pasal 9. Dan lalu Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel melihat ke bawah dari surga dan melihat darah tertumpah di bumi dan semua perbuatan tanpa hukum yang dilakukan di bumi. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, bumi yang kehilangan penghuninya meratapkan suara tangisan mereka hingga sampai ke pintu gerbang surga. Dan sekarang kepada kalian, para orang kudus dari surga, roh manusia membuat tuntutan mereka dengan berkata, bawalah permintaan kami ke hadapan yang maha tinggi. Dan mereka berkata, Tuhan segala masa, Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja, dan Tuhan segala masa. Tahta kebesaranmu berdiri di atas generasi-generasi sepanjang masa, dan namamu kudus dan berjaya, dan diberkati sepanjang segala zaman. Kau telah membuat segala benda dan kuasa, segala milikmu dan segala ciptaan, telah telanjang dan terbuka di matamu, dan kau melihat segalanya yang ada yang dapat disembunyikan dari dirimu. Kau melihat apa yang telah dilakukan oleh Azazel, yang telah mengajarkan kejahatan di bumi dan membuka rahasia-rahasia abadi yang telah dilindungi di sorga, yang sangat ingin dipelajari manusia. Nah, saudara, kalau kita terus baca lanjut, ya, saya akan singkat saja ceritanya, bahwa Mikael itu akhirnya turun ke bumi. Pada waktu turun ke bumi, malaikat-malaikat tadi, ya, termasuk Semiasa dan macam-macam yang tadi saya sebut, itu ditangkap, lalu dibawa ke padang gurun, dikubur di padang gurun, lalu ditutup dengan batu oleh Mikael. Itu pimpinan-pimpinannya malaikat-malaikat itu. Tetapi keturunan raksasanya masih ada di bumi, saudara. Akibatnya kejahatan manusia terus semakin memuncak. Lalu pada waktu itu Bapak Yahweh ngomong sama Nuh, coba kamu beritakan ya kebenaran, supaya orang masuk ke dalam bahtera, supaya bumi ini, karena bumi ini akan saya bersihkan, akan saya kuduskan. Karena sekarang ini itu sudah terlalu banyak kejahatan di muka bumi. Lalu Nuh bikin bahtera.
Tapi Nuh bikin bahteranya itu di puncak gunung, saudara. Lalu Nuh bercerita kepada orang-orang, ayo masuk ke bahtera saya. Tuhan sebentar lagi akan menenggelamkan bumi ini. Ayo masuk, masuk, masuk. Orang bukannya masuk, malah mentertawakan Nuh. Orang tertawa dan berkata, ini Nuh ini dasar gila pikirannya. Masa dikatakan bumi akan ditenggelamkan, hujan lebat tidak mungkin bisa sampai airnya ke atas gunung. Ini orang gila ini yang bikin, gak usah kita ikut orang gila. Singkat cerita, tidak ada orang yang mau masuk ke dalam bahtera. Lalu Tuhan ngomong, ya sudah, kalau manusia tidak mau, binatang saja yang masuk. Saudara melihat kisah itu, binatang akhirnya masuk ke dalam bahtera. Begitu bahtera ditutup, Tuhan turunkan hujan. Manusia itu pertama kali hujan, dia senang sekali. Wah, kita dapat hujan, saudara. Tapi ditunggu 2 hari, kok hujannya nggak berhenti. 3 hari, kok nggak berhenti. 1 minggu, kok tidak berhenti. Air di bawah kok meludak ke atas semua. Mereka mulai ketakutan. Waduh, jangan-jangan Nuh bener ini. Wes, daripada kesuwen kita lari saja. Kita pergi ke gunung. Kita masuk ke bahteranya Nuh. Mereka lari ke gunung, saudara. Tapi sayang sekali bahtera itu sudah ditutup. Mereka gedor-gedor ketok pintu, nggak bisa denger karena bahteranya gede, kayunya juga tebel-tebel. Jadi ketok-ketok pintu nggak akan bunyi, paling pluk-pluk-pluk gitu, saudara. Ya. Akhirnya bumi ditenggelamkan dan seluruh manusia yang jahat itu mati semua, termasuk para raksasa. Nah, saya akan tunjukkan beberapa foto yang ditemukan akhir-akhir ini bahwa keturunan raksasa itu betul-betul ada, persis di kitab Bereshit dan kitab Henokh. Pada waktu foto ini dirilis, saudara, orang mengatakan, wah itu kan foto rekayasa. Zaman sekarang kan pinter-pinter orang merekayasa. Tetapi akhirnya orang-orang yang mengatakan seperti itu bungkam semua. Kenapa? Karena penemuan fosil manusia-manusia yang raksasa ini itu di mana-mana tempat dan jumlahnya semakin banyak. Sehingga yang tadinya mengatakan, oh itu fake picture katanya, itu gambar yang palsu, itu foto yang palsu. Akhirnya mereka tutup mulut semua. Nah, penyelidikan ini, saudara, ini dimotori oleh kelompok ilmuwan dari Rusia yang mengadakan penelitian sejak awal tahun 2005, lalu di Suriah, Mesir, Lebanon, dan kawasan lainnya di Arab Saudi. Penelitian tim ilmuwan Rusia yang dipimpin Ernest Muldashev ini ternyata tidak sia-sia. Menurut laporan TRAS Rusia pada tanggal 1 Desember 2005, lalu mereka telah menemukan penemuan penting dalam penyelidikan bersejarah atas keberadaan manusia raksasa. Coba saudara bandingkan kepalanya raksasa ini dengan orang ini, saudara. Sangat besar sekali. Ya. Kemudian ditemukan lagi, ini kok malah jadi, ini penemuan tengkorak, saudara, tapi sudah agak rusak ya, sudah agak rusak, saudara, karena dimakan usia. Nah coba saudara lihat, ini kepalanya sekian, ini tulang lehernya gede-gede segini, saudara. Ini tulang lehernya. Ya. Jadi kalau tingginya 7,5 meter, ya mupakat, saudara ya, karena dilihat perbandingannya lah, ini manusia ya dimakan, dikeletak kayak makan bergedel saja, saudara. Ya. Nah, ini juga penemuan-penemuan yang terjadi di mana-mana tempat. Ya. Ini. Nah, saudara lihat itu perbandingannya.
Kalau seperti ini, waduh lah, ini makannya mau berapa saudara? Rebutan sama dinosaurus, ya mesti kalah ya. Manusianya kalah, kecil-kecil segini kok makannya paling satu piring. Ya kalau satu piringnya ini ya mungkin saupilnya ini kali ya. Ya saudara. Nah ini dia. Ya kita lihat ini. Foto-foto ini juga waktu diadakan penggalian ya mereka ditemukan cukup banyak di mana-mana, saudara. Ya ini juga, ya ini saudara lihat ini ya perbandingannya cukup besar. Bahkan ada juga yang ditemukan di laut, bukan cuma di daratan, tapi di laut juga, saudara ya. Ya nggak tahu itu kentir sampai ke laut atau bagaimana ya. Nah ini juga ya. Ya kita lihat ini betapa ngeri sekali. Nah ini perbandingannya saudara. Manusia normal ini seperti ini. Tapi saudara lihat ini manusia raksasanya kayak begini ya, tinggi sekali. Nah ini juga cuman ngangkut, bawa kepala saya mesti pakai geledekan loh saudara. Ya. Nah ini juga ya, di mana-mana ditemukan manusia raksasa. Kalau kita nggak ngerti kitab suci kita akan berkata, oh itu fiksi, saudara. Itu rekayasa. Tapi karena kita membaca kitab Henokh, maka kita tahu bahwa bumi kita memang pernah didiami manusia raksasa. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang sudah ditaruh di museum, sudah dibersihkan, sudah dialusi. Nah, ini ditaruh di museum, saudara, supaya orang bisa nonton lebih jelas, gitu ya. Nah ini juga ya, ini penemuan yang terjadi di mana-mana tempat. Nah ini tulang tangan saja segini loh saudara. Nah ini adalah fosil mata. Matanya segede ini. Ini bola matanya saudara ya, ada yang mengeras dan tidak hancur ya, ternyata ditemukan. Nah ini adalah berita-berita tentang penemuan ya tengkorak raksasa atau giant skull. Nah ini juga ya, ini apa berita-berita yang sudah beredar. Ini juga ya foto-foto yang cukup membuktikan bahwa kitab Henokh itu benar, saudara. Dan kitab Kejadian, kitab Beresit itu juga benar mencatat manusia raksasa. Ya. Nah ini, saudara lihat, ini juga tengkorak ini, ya ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya. Tapi ini mungkin masih dalam proses penggalian ya, saudara, belum selesai. Kemudian juga ditemukan manusia raksasa tetapi bersayap, saudara. Ini cukup unik penemuan ini, saudara. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah salah satu dari malaikat yang sedang dalam terbentuk fisik lalu dibunuh oleh Mikael? Bisa saja terjadi ya. Dan mereka sedang menggenggam pedang ini, mereka sedang berperang ya, tetapi kalah, mereka mati ya. Ini juga ya penemuan manusia raksasa terjadi di mana-mana. Ini kan juga baru kelihatan separuh, saudara. Nah ini juga yang sudah masuk di museum, ya ini cuman ketemu tulang kakinya saja nih, ya. Di Museum Blanco di Texas, ya. Ini fosil yang ditemukan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari materi ini? Yang pertama adalah, raksasa yang jahat ini merasa tak terkalahkan, bahkan tidak bisa dimusnahkan karena merasa mereka keturunan malaikat, tetapi punah oleh kuasa Tuhan. Artinya apa? Kesombongan adalah awal dari kejatuhan manusia. Kalau kita tahu bahwa kesombongan
adalah awal dari kejatuhan manusia, saudara harus berhati-hati agar saudara tidak sombong. Saya sering melihat ada orang-orang yang hatinya berubah ketika tingkat ekonominya berubah. Pada waktu dia mungkin masih miskin, atau mungkin saya menyebut masih hidupnya pas-pasan, oh dia ramahnya luar biasa. Tapi begitu dia sudah kaya, dia sombong, dia angkuh. Kadang ketemu orang saja melengos, saudara. Ya sombongnya minta ampun. Tapi ingat, kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Apa yang bisa kita sombongkan, saudara? Kita hidup di dalam dunia, apa yang kita miliki, kalau bukan karena Bapak Yahweh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin? Ya. Jadi melalui materi ini, mari kita belajar agar kita tidak menjadi manusia yang sombong. Kalau sekali waktu kelak nanti saudara diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Karena saya masih terus berdoa sampai kapanpun, agar jemaat Alfa Omega adalah jemaat yang diberkati secara materi, tetapi juga diberkati secara rohani. Sehingga keuangan saudara naik, ekonomi saudara mapan, bahkan berkelimpahan, tetapi engkau tetap rendah hati dan tidak congkak atau sombong. Kalau ada temannya yang datang, ya harus disapa dengan ramah. Jangan saudara berpikir, wah, ising teko wong pelarat, mau ketularan pelarate. Tidak boleh seperti itu, sombong namanya saudara. Kita harus belajar seperti ilmu padi. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Jadi jangan angkuh, saudara. Apa sih yang kita mau sombongkan, saudara? Enggak ada yang kita bisa sombongkan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah orang-orang pada zaman itu tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani dan mengabaikan peringatan Tuhan. Untuk hal yang kedua ini penting, saudara harus pahami. Jangan sampai saudara berkata, saya tak cari duit dan cari duit terus. Saya katakan saudara cari duit tidak salah. Tapi kalau sampai saudara cari duit dan melupakan Tuhan, itu bermasalah di hadapan Tuhan. Dan saya beritahu, sebanyak apapun uang yang saudara miliki, sebutlah saudara berhasil dalam mencari duit sampai dapat 1 triliun lebih. Tetapi ketika zaman anti Hamasyah berkuasa di muka bumi ini, uang saudara tidak akan pernah bisa saudara nikmati. Untuk bisa nikmati, maka saudara harus menjadi member dari Triple Six atau anti Hamasyah. Dan kalau saudara menjadi member 666, berarti secara otomatis diri saudara sudah diserahkan kepada setan. Itu menurut kitab Gilyahna atau kitab Wahyu. Oleh karena itu jangan sampai saudara lupa beribadah. Jangan saudara anggap enteng peribadatan seperti ini, saudara. Makanya kita memberi 3 fasilitas di gereja ini untuk umum. Minggu pagi dan sore, hari Rabu, dan hari Sabat. Jangan kita berpikir, apa bedanya dengan Kristen yang lain. Kita beda, saudara. Kita tetap punya prinsip kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh dan tidak ibadah, tidak mungkin bisa selamat sampai surga. Sebab di surga itu nanti adanya ibadah. Bukan seperti kepercayaan lain, nanti di surga akan ketemu dengan berapa bidadari. Ya. Nah, kalau bertemu dengan beberapa bidadari, lalu apa yang ada di pikiran orang yang masuk surga? Terus pertanyaannya, bagaimana dengan yang wanita yang masuk surga? Nanti akan dapat bidadara. Ya tidak mungkin, saudara. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini, kita jangan terus cari duit. Ingat, kedatangan Tuhan sudah sedemikian dekat. Tanda-tandanya sudah nyata. Ya. Jangan main-main untuk hal ini, saudara. Saya wanti-wanti betul.
Saya kadang heran kalau ada orang yang tidak ibadah sampai 1 bulan kok tenang-tenang saja. Tidak ada kegelisahan sama sekali di hati. Itu ngeri, saudara. Saya kadang sampai bertanya, jangan-jangan Tuhan sudah tidak lagi bicara di hati saudara. Jangan-jangan saudara sudah ditinggalkan Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo persiapkan hati kita untuk setia. Saudara cari duit silahkan. Karena firman Tuhan katakan kalau engkau tidak bekerja jangan makan. Tetapi kalau sampai saudara bekerja dan melupakan Tuhan, saya khawatir ketika masing-masing nanti terangkat, saudara akan tertinggal. Lalu pertanyaannya, uangnya mau dipakai oleh siapa? Saudara mau pakai? Nggak bisa, kecuali saudara jadi member, silahkan. Saudara tetap memiliki uang yang saudara cari. Tapi orang yang jadi member anti Hamasya itu sama saja menyerahkan diri kepada setan. Dan ingat pada masa itu orang yang tidak mau jadi member, dia akan mengalami siksaan yang maha dahsyat. Dan kitab Gilyahna mengatakan bahwa maut itu lari meninggalkan manusia. Jadi kalau orang itu ditusuk lehernya, biasanya mati, gak akan mati saudara. Karena maut lari. Kita disiksa, mungkin telinganya dipotong atau kepalanya dipotong separuh, tapi tetap tidak bisa mati saudara. Akan ada peristiwa yang sangat mengerikan, dan itu menurut kitab suci akan terjadi pada tiap-tiap hari Sabat, untuk mencemarkan Sabat yang oleh Tuhan itu dikuduskan. Nanti pada zaman anti Hamasya, di hari Sabat akan banyak pertumpahan darah di atas muka bumi ini. Persiapkan diri saudara, agar ketika Yesus datang, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Yang berikutnya, yang ketiga, orang ternama dan terkenal itu bukan karena prestasi, tetapi terkenal karena kecenderungan hatinya yang jahat, terkenal karena kejahatannya. Dan peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh sudah terjadi di zaman sekarang. Saya kadang merenung saudara, zaman dulu orang bisa masuk televisi, wah itu bangganya luar biasa. Dan orang yang bisa diberitakan di televisi, itu biasanya orang-orang yang punya prestasi. Prestasi dalam kehidupan ini. Tetapi sekarang tidak perlu punya prestasi. Tukang copet saja bisa masuk televisi saudara. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di zaman sekarang, orang mau masuk dan menjadi terkenal gampang, lakukan saja kejahatan, nanti langsung diekspos sedemikian hebat. Koruptor masuk di televisi. Luar biasa sekarang ini saudara. Zaman dulu pada zaman Nuh, orang saling makan-makan orang saudara. Sekarang pun sudah terjadi. Walaupun wujudnya bukan raksasa seperti dulu. Ada ungkapan yang pernah saya dengar, ketika kita masih miskin, kita akan berkata, besok saya makan apa ya? Kalau sudah mulai berkecukupan, kita akan berkata, kita mau makan di mana? Tapi setelah orang itu berkelimpahan, sudah menjadi raksasa dalam keuangan, dia akan berpikir, siapa yang akan saya makan besok? Saudara perhatikan persaingan perdagangan seperti itu saudara. Ketika dia sudah menjadi raksasa uang, wah, bila perlu lawan-lawannya libas, makan semua, habisin saudara. Kondisinya sama seperti pada zaman Nuh. Sehingga berakibat terjadi kegoncangan dalam perekonomian, ujung-ujungnya orang-orang yang kelasnya standar dalam ekonomi yang mengalami penderitaan. Sama seperti zaman dulu. Raksasa-raksasa itu saling baku hantam, mungkin dengan binatang-binatang purba, mungkin dengan orang-orang yang berusaha untuk memerangi. Akibatnya apa? Ujung-ujungnya darah tertumpah di mana-mana. Kondisi keadaan zaman akhir ini
sudah persis sama dengan kondisi pada zaman Nuh. Oleh karena itu, ayo kita siapkan hati kita untuk selalu dekat dan mengasihi Bapa Yahweh, agar supaya ketika Dia datang, kita akan selamat sampai di dalam surga. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati.